Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini kebetulan kita ketemu untuk pertemuan kedua pertemuan kedua untuk mata kuliah institusi dan pasar keuangan. Oke, untuk hari ini kita langsung bahas bab 1, yaitu dengan topik uang. Oke, untuk subbab yang akan kita bahas pada hari ini, di sini ada 6 poin. Yang pertama tentang pengertian dan sejarah uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, faktor yang mempengaruhi permintaan uang, faktor yang mempengaruhi penawaran uang, dan yang terakhir adalah tentang pengertian uang itu sendiri seperti apa. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian dan sejarah uang. Dulu atau zaman dahulu, sebenarnya orang itu masih belum mengenal uang. Kapan sih kita mulai mengenal uang? Terus kalau misalkan dulu belum mengenal uang, proses transaksinya menggunakan apa? Transaksinya menggunakan proses yang disebut sebagai barter, yaitu pertukaran antar barang dengan barang. Jadi tidak ada jual beli, tidak ada transaksi menggunakan uang, semuanya itu sistemnya barter. Jadi misalkan saya butuh beras, kemudian kalian butuh pakaian. Berarti saya akan menukar pakaian yang saya punya atau pakaian yang saya miliki senilai dengan beras yang saya butuhkan dari kalian. Jadi saya menyerahkan pakaian sedangkan kalian menyerahkan beras. Jadi barter itu adalah untuk barang-barang yang memang satu sama lain sama-sama membutuhkan dengan nilai yang sama. Dan barter itu akan terjadi jika terpenuhi dua syarat ini, yaitu saling membutuhkan nilai barangnya sama. Jadi kita tidak bisa melakukan barter kalau misalkan yang membutuhkan hanya salah satu pihak. Misalkan nih, saya dengan kalian, yang butuh hanya saya, sedangkan kalian tidak butuh, berarti tidak akan terjadi barter. Dan yang kedua, nilainya harus sama, walaupun produknya berbeda. Misalkan tadi saya contohnya kan beras dan pakaian, produknya beda, tapi harus memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalkan kalau saat ini dirupiahkan, nilai rupiahnya itu sama, walaupun produk yang ditukar, yang dibarter itu berbeda. Jadi dua syarat ini harus bisa terpenuhi untuk bisa dilakukan barter. Oke, selanjutnya adalah syarat terjadinya barter. Yang pertama adalah barang itu dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua, barang itu setiap saat dapat ditukarkan kepada siapapun. Nah, dua hal ini harus bisa terpenuhi. Jadi sama seperti dua syarat yang sebelumnya, jadi harus sama-sama membutuhkan, harus memiliki nilai yang sama, dan untuk barang yang dipertukarkan harus bisa memenuhi dua syarat ini. Jadi ini adalah dua syarat untuk barang yang bisa dibarter. Yang pertama, dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Jadi semua orang itu butuh pada produk itu. Yang kedua, setiap saat dapat ditukar kepada siapapun. Jadi tidak ada jangka waktunya. Jadi bisa kapanpun kita tukar atau barter kepada orang lain yang sudah membutuhkan. Nah, contohnya di sini, contoh barang yang bisa dipertukarkan atau disebut sebagai uang barang, itu seperti teh, ternak, beras, kerang, senjata, tembakau, dan garam. Ini adalah jenis-jenis barang yang diterima dan dibutuhkan oleh semua orang, serta dapat ditukar atau dibarter dalam waktu kapanpun, dimanapun, asalkan ada dua belah pihak yang sama-sama saling membutuhkan.
Kemudian alasan, kenapa sih dibutuhkan barter? Kenapa alasan barter itu sulit dilakukan? Kalau misalkan dulu mungkin mudah ya, mudah dilakukan karena barang-barang yang disediakan itu ada di sekitar kita. Jadi kita bisa mendapatkan barang itu dengan mudah sehingga kita bisa melakukan proses barternya dengan jangka waktu yang lebih cepat. Jadi tidak sulit. Nah, kenapa barter saat ini sulit untuk dilakukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak adanya unit umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud. Jadi kalau dulu itu kita kan tidak menggunakan uang, masih belum menggunakan uang. Jadi untuk menyamakan nilai antara satu barang dengan barang lainnya itu susah. Jadi tidak ada standarnya. Misalkan nih, tadi saya beri contoh antara beras dan pakaian. Nah, untuk menentukan nilai pakaian itu berapa, nilai beras itu berapa, itu susah. Jadi tidak ada standar atau patokannya. Sehingga untuk menentukan nilai barang atau jasa yang nanti akan ditukarkan, itu sulit. Yang kedua, harus ada double coincidence of words. Maksudnya di sini adalah harus ada dua keinginan. Seperti yang dijelaskan di syarat di awal, jadi harus ada pihak yang sama-sama saling membutuhkan. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi harus kedua belah pihak sama-sama membutuhkan. Yang ketiga, ada kesulitan bila harus melakukan perjanjian di masa depan. Jadi maksudnya di sini, misalkan nih, saya melakukan transaksi dengan kalian saat ini. Saya butuh beras, kalian butuh pakaian. Kita lakukan barter pada saat ini. Nah, untuk kesepakatan akan terjadi barter di waktu yang akan datang, itu tidak tentu. Masih belum bisa diprediksi apakah di waktu yang akan datang kita akan bisa atau akan melakukan pertukaran kembali atau tidak. Jadi, melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk di waktu yang akan datang itu sulit untuk dilakukan. Dan yang keempat, sulit melakukan penyimpanan. Penyimpanannya itu adalah penyimpanan barang-barang yang dipertukarkan. Karena barang-barang tersebut kan sifatnya adalah komoditi atau kebutuhan pokok ya. Jadi setiap orang pasti memakai atau menggunakan barang tersebut. Jadi untuk penyimpanannya dalam jangka waktu yang lama itu tidak dimungkinkan. Sehingga untuk persediaannya itu tidak bisa diperkirakan akan tersedia dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di slide selanjutnya kita bahas tentang pengertian uang. Apa sih definisi uang? Di sini saya kasih definisi secara global ya, yaitu uang adalah semua benda yang dapat digunakan atau diterima oleh masyarakat untuk melakukan tukar-menukar barang, jasa, atau faktor-faktor produksi. Jadi, semua benda dalam bentuk apapun yang dapat digunakan dan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar, baik itu alat tukar barang, jasa, ataupun dalam bentuk faktor produksi. Jadi tidak melulu dalam bentuk seperti uang tunai saat ini. Jadi bisa menggunakan logam. Kalau dulu kan umumnya menggunakan logam. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi asli uang, yang kedua adalah fungsi tuntunan uang. Untuk fungsi aslinya yaitu adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Jadi alat tukar jelas ya sebagai alat tukar barang yang sudah kita peroleh. Kemudian satuan hitung yaitu untuk menghitung nilai dari masing-masing produknya atau masing-masing barang yang kita peroleh. Sedangkan untuk fungsi turunan ini ya, fungsi turunan uang itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi uang sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan. Yang kedua sebagai pembayaran utang. Ketiga, menunjuk harga. Yang keempat, pemindahan kekayaan. Dan yang kelima adalah penciptaan kesempatan kerja.
Maksudnya yang pertama, poin pertama di sini adalah fungsi uang sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan. Jadi uang itu kan sejumlah uang itu kan menggambarkan seberapa banyak sih kekayaan atau modal yang kita miliki. Berarti itu menggambarkan berapa banyak harta atau kekayaan yang kita miliki. Semakin banyak uang yang kita miliki, berarti semakin dapat didefinisikan kita semakin kaya. Yang kedua, untuk membayar hutang. Jelas, jadi fungsinya itu kalau misalnya kita punya kewajiban yang masih belum terpenuhi, berarti fungsinya uang di sini adalah sebagai pelunasan hutang. Yang ketiga, menunjuk harga. Berarti untuk produk-produk atau barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi mencerminkan harga dari barang tersebut. Yang keempat, sebagai pemindah kekayaan. Pemindah kekayaan di sini ini hampir sama seperti poin nomor 1, tapi bedanya di sini adalah ada perpindahan. Jadi perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak lain. Misalkan kan ada sistemnya seperti harta turun-temurun atau harta warisan. Nah, di sini untuk yang keempat berarti untuk harta atau kekayaan yang dipindahkan atau dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. Sedangkan yang kelima, pencipta kesempatan kerja. Jelas ya, di sini untuk lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalkan setiap pekerjaan apapun itu kan pasti akan menghasilkan uang. Dan uang itu juga akan dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja. Jadi untuk membentuk atau untuk membentuk suatu lapangan kerja atau hasil yang akan diperoleh dari bekerja itu sendiri sama-sama membutuhkan uang. Nah, kemudian di sini adalah jenis-jenis uang. Ada berapa sih jenis uang? Jenis uang di sini ada 2, uang kartal dan uang giral. Perbedaannya, kalau untuk yang pertama, uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Jadi melalui BI ada 2 jenis. Yang pertama uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Itu untuk uang kartal. Sedangkan untuk yang kedua adalah jenis uang giral. Bentuknya atau macamnya ada beberapa ya. Di sini saya beri contoh ada 4. Yang pertama cek, giro, perintah membayar, dan telegraphic transfer. Ini adalah contoh-contoh dari uang giral. Yang pertama adalah cek, yaitu adalah surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Jadi sebagai tanda untuk memberikan wewenang kepada pihak yang menerima cek untuk bisa mencairkan uang di bank. Terus yang kedua adalah giro, yaitu permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Jadi di sini untuk giro itu adalah permintaan dari orang yang punya rekening di bank supaya pihak banknya di sini memindahkan uang atau dana yang ada di rekening yang bersangkutan kepada pihak yang dibayar. Jadi pemindahan rekening untuk giro. Sedangkan yang ketiga adalah perintah membayar, yaitu adalah orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan secara langsung untuk membayar kepada seseorang dengan tunai. Jadi hampir sama seperti nomor 2, hampir sama seperti giro. Bedanya kalau giro adalah memindahkan ke rekening orang lain. Kalau yang ketiga di sini dalam bentuk tunai. Jadi bukan transfer tapi pembayaran secara tunai kepada pihak lain.
Sedangkan kalau yang keempat, telegraphic transfer adalah orang yang punya rekening di bank, memerintahkan bank agar membayar sejumlah uangnya kepada seorang dengan cara memindahkan melalui telegram. Jadi, medianya yang berbeda. Prosesnya hampir sama seperti giro. Itu perpindahan dana kepada rekening orang lain. Selanjutnya adalah tentang nilai uang. Nah, untuk nilai uang di sini ada 4 jenis nilai uang: nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, dan nilai eksternal. Bedanya apa sih? Oke, yang pertama adalah nilai nominal, nilai yang tertulis atau tertera pada mata uang itu sendiri. Jadi nilai atau angka yang tertera pada koin atau pada logam atau pada kertasnya, pada uang kertas. Jadi yang tertera pada uang itu sendiri, itu nilai nominal. Kalau yang kedua, nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuat mata uang. Jadi nilai bahan bakunya. Jadi nilai logam ataupun nilai kertasnya. Yang ketiga, nilai internal adalah nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Jadi kalau yang ketiga di sini lebih ke nilai tukar ya. Jadi misalkan saya punya uang 1000, nah dengan uang 1000 di sini saya bisa memperoleh barang seperti apa sih? Nah, nilai barangnya itu disebut dengan nilai internal. Sedangkan yang keempat, nilai eksternal adalah nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Jadi, misalkan kita bandingkan antara nilai mata uang rupiah dengan US dollar. Jadi, jika dibandingkan, maka memiliki nilai yang disebut sebagai nilai eksternal. Itu adalah jenis nilai uang. Kemudian, di sini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Jadi permintaan akan uang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permintaan uang itu seperti apa sih? Yaitu adalah uang salah satu bentuk kekayaan yang dipegang masyarakat selain dalam bentuk tabungan di bank, saham, ataupun surat berharga. Jadi permintaan akan uang itu tidak hanya sebatas pada tabungan, saham, ataupun surat berharga, tapi juga ada hal-hal lain atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini ada beberapa motif atau alasan yang mendorong masyarakat meminta uang atau melakukan permintaan akan uang. Yang ada tiga motif di sini. Yang pertama adalah motif transaksi, yaitu merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Jadi, masyarakat di sini butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi misalkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, beli makan, beli minum, kemudian beli pakaian, dan sebagainya. Kalau yang kedua, motif jaga-jaga, merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Jadi di sini kita melakukan permintaan akan uang untuk sebagai dalam bentuk, bisa dikatakan dalam bentuk cadangan. Jadi cadangan untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal di waktu yang akan datang yang tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi sebagai jaga-jaga. Yang ketiga adalah motif spekulasi, yaitu adalah motif yang muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Jadi kalau misalkan poin 1 dan 2 terpenuhi, maka kita bisa melakukan permintaan akan uang untuk motif yang ketiga, yaitu untuk motif spekulasi. Kemudian yang kedua, selain faktor yang mempengaruhi permintaan, di sini yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi tentang penawaran uang. Mengapa sih ada penawaran uang? Kira-kira faktor yang mempengaruhi apa saja? Penawaran uang di sini adalah jumlah uang dalam bentuk kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 6. Semakin banyak jumlah uang yang beredar, itu karena dipengaruhi oleh
6 faktor di sini. Yang pertama, pendapatan masyarakat. Jadi kalau misalkan semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka penawaran uang di pasar atau dalam masyarakat itu juga akan semakin tinggi. Terus yang kedua, suku bunga. Itu juga akan mempengaruhi. Selera masyarakat juga hampir sama pendapatan. Jadi kalau pendapatannya bagus, selera masyarakat akan suatu barang atau jasa semakin meningkat. Kemudian harga barang akan jika harga barang atau jasa akan semakin meningkat, fasilitas kredit yang semakin tinggi ataupun kekayaan masyarakat yang semakin besar atau semakin tinggi, itu akan mempengaruhi penawaran uang dalam suatu masyarakat. Itu bisa akan menurunkan penawaran atau bahkan sebaliknya akan meningkatkan penawaran uang dalam masyarakat. Jadi tergantung dari 6 faktor ini. Kemudian teori nilai uang. Beberapa faktor yang mempengaruhi turun naiknya nilai uang, yaitu ada 3 faktor di sini. Yang pertama, jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Jadi kalau misalkan semakin banyak uang yang ditawarkan atau semakin banyak uang yang beredar, maka nilai uangnya akan semakin tinggi atau semakin rendah. Coba nanti kalian pikirkan, kalian cerna, kalian pikirkan, nanti kita akan bahas sama-sama di forum diskusi atau forum classroom. Yang kedua juga seperti itu, kecepatan uang yang beredar atau permintaan uang. Semakin tinggi permintaan uang, maka bagaimana dengan nilai uangnya? Akan semakin tinggi atau semakin rendah? Begitu pula untuk yang ketiga, jumlah barang yang diperdagangkan. Semakin banyak jumlah barang yang diperdagangkan, semakin beraneka ragam. Bagaimana pengaruhnya terhadap nilai uang? Apakah semakin tinggi atau semakin rendah? Bagaimana pengaruhnya? Nanti kalian bisa jawab melalui forum classroom. Dan yang terakhir adalah cara menghitung jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini ada rumusnya, rumus untuk menghitung jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang ditawarkan di masyarakat, yaitu M kali V sama dengan P kali T, yaitu jumlah uang yang beredar dikali kecepatan perputaran uang sama dengan tingkat harga dikali jumlah uang yang diperdagangkan. Jadi jumlah uang yang beredar dikali kecepatan perputaran uang itu nilainya sama dengan tingkat harga dikali jumlah barang yang beredar. Jadi kalau misalkan nih kalian ingin mengetahui jumlah uang yang beredar, berarti kalian harus menentukan atau harus diketahui 3 faktor ini: kecepatan perputaran uang, harga, tingkat harga barang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Maka kalian akan mengetahui M-nya. Berarti untuk mencari M adalah P kali T dibagi V. Itu adalah cara untuk menentukan atau menghitung jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke, mungkin itu saja materi tentang uang yang bisa saya jelaskan di sini. Kalau misalkan ada yang kurang paham tentang slide yang saya paparkan ataupun ada kalimat-kalimat di sini yang tidak dipahami, nanti kita langsung diskusikan di forum classroom. Oke, selebihnya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.